Pada materi kegiatan belajar 2 ini kita akan membahas mengenai materi dan struktur IPS. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pendekatan pembelajaran dalam IPS. Terdapat 2 pendekatan yang sangat erat kaitannya dengan pembelajaran IPS. Yang pertama adalah pendekatan konstruktivisme dan yang kedua adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme berawal dari zaman Yunani, khususnya dari kegiatan yang dilakukan oleh Sokrates, yang kemudian kita kenal sebagai dialog Sokrates. Sokrates menyebarkan hasil pemikirannya mengenai ketuhanan, manusia, politik, dan lainnya melalui dialog. Dengan pertanyaan yang diajukan Sokrates, kebenaran disebarkan dan kemudian dapat diterima oleh masyarakat saat itu. Teknik bertanya atau diskusi tersebut dapat digunakan oleh guru dalam upaya membantu siswa mengkonstruksi materi pembelajaran. Piase meyakini bahwa manusia belajar melalui proses konstruksi satu struktur logika setelah struktur logika lain dicapai. Sejalan dengan Piase, Brunner menekankan bahwa belajar merupakan proses aktif mengkonstruksi atau menyusun pengetahuan yang baru dengan didasari atas pengetahuan yang telah dipelajarinya. Sedangkan John Dewey meyakini bahwa pembelajaran dilakukan melalui pengalaman nyata. Dan yang terakhir adalah pandangan Vygotsky yang memfokuskan pada interaksi dari faktor interpersonal, kultural, historis, dan individual sebagai kunci dari perkembangan siswa. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa pendekatan konstruktivisme merupakan sebuah perspektif psikologis dan filosofis yang memandang bahwa setiap individu dapat membentuk pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan awal yang dimilikinya. Aplikasi pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran IPS diantaranya pembelajaran melalui cooperative learning atau pembelajaran berkelompok serta pembelajaran inquiry. Kedua pembelajaran tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, memposisikan siswa sebagai subjek pembelajar, memberikan pengalaman langsung dengan mengamati fenomena-fenomena, mengumpulkan serta mengolah data, dan bekerja sama dengan orang lain. Sehingga melalui kegiatan tersebut, siswa dapat membangun pengetahuan sendiri. Yang kedua adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk menghubungkan materi dengan realitas kehidupan nyata. Pembelajaran tersebut akan bermakna dikarenakan materi yang dipelajari di sekolah berkaitan dengan kehidupan serta mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kelebihan utama kontekstual adalah menghubungkan materi terhadap dunia nyata serta mengaplikasikan materi dalam kehidupan siswa. Terdapat 5 karakteristik penting dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual. Yang pertama, proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada, pembelajaran yang kontekstual, pemahaman pengetahuan, mempraktikkan pengetahuan, dan yang terakhir adalah merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen pembelajaran kontekstual. Terdapat 7 komponen dalam pembelajaran kontekstual. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, menciptakan masyarakat belajar, memberikan model sebagai contoh pembelajaran, melakukan refleksi di akhir pertemuan, serta melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Materi yang kedua kita akan bahas mengenai sumber belajar IPS. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa
untuk mempelajari materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Secara umum terdapat 3 sumber pembelajaran: bahan cetak, sumber elektronik, dan lingkungan. Yang termasuk ke dalam sumber belajar bahan cetak adalah buku teks, koran, serta majalah. Keterampilan yang dapat dikembangkan melalui bahan cetak diantaranya adalah keterampilan merujuk, keterampilan memahami, keterampilan menganalisis dan mengkritisi, keterampilan mengembangkan imajinasi, serta keterampilan membuat catatan. Adapun sumber elektronik merupakan pemanfaatan media elektronik seperti radio, TV, dan internet yang digunakan untuk mempelajari materi yang relevan. Dengan menggunakan sumber belajar tersebut, siswa dapat mengetahui mengenai kejadian dalam bidang ekonomi, geografi, politik, dan sosial budaya di lingkungan setempat, nasional, bahkan internasional. Yang terakhir adalah sumber belajar yang berasal dari lingkungan. Lingkungan masyarakat merupakan sumber utama dalam pembelajaran IPS, dikarenakan IPS bertitik tolak dari masyarakat dan berorientasi kepada masyarakat. Contoh lingkungan masyarakat sebagai sumber pembelajaran IPS adalah narasumber, seperti tokoh kepala desa, dokter, atau petani. Pemanfaatan narasumber dapat memperluas wawasan siswa serta menumbuhkan motivasi pada diri siswa. Yang kedua adalah lingkungan alam. Guru dapat memanfaatkan lingkungan alam sebagai sumber belajar seperti perkebunan ataupun danau. Yang ketiga adalah lingkungan buatan atau sosial, seperti pemanfaatan lingkungan pasar, pabrik, atau kantor kepala desa. Selanjutnya kita akan beralih ke materi terakhir dari kegiatan belajar 2, yaitu mengenai fakta, konsep, dan generalisasi. Struktur pengetahuan sendiri antara lain meliputi fakta, konsep, dan generalisasi. Struktur pengetahuan tersebut tersusun secara hierarkis, mulai dari yang rendah menuju level yang tinggi. Struktur yang pertama atau level yang pertama adalah fakta. Fakta sendiri didefinisikan sebagai pernyataan mengenai spesifik orang, benda, peristiwa, atau ide dalam lingkungan sosial atau alam. Contoh fakta adalah Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni membahas mengenai rumusan dasar negara. Fakta dikatakan sebagai level terendah dikarenakan pernyataan tersebut sangat spesifik dan terbatas penggunaannya dalam memahami dunia. Selanjutnya konsep. Konsep merupakan kata atau frase yang digunakan untuk menamai sekelompok orang yang sama, benda, peristiwa, ataupun ide. Artinya, konsep merupakan istilah yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu kelompok yang sama. Berikut merupakan contoh konsep. Konsep yang berkaitan dengan orang adalah presiden. Konsep yang berkaitan dengan benda adalah danau, tanjung, dan teluk. Konsep peristiwa seperti kemerdekaan, dan konsep yang berupa ide seperti toleransi, demokrasi, dan globalisasi. Selanjutnya, generalisasi. Generalisasi merupakan level yang lebih tinggi dari konsep. Generalisasi merupakan pernyataan dari hubungan antar dua konsep atau lebih. Artinya, generasi tersusun dari minimal dua konsep. Generalisasi bersifat umum serta tidak terkait pada situasi yang khusus. Berikut merupakan contoh dari generalisasi. Kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terdapat. Dari penjelasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa beberapa fakta membentuk konsep dan beberapa konsep membentuk generalisasi.